Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, para pendengar setia podcast Kesehatan Lansia. Saya Dr. Andi Wijaya, seorang dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 25 tahun mendampingi ribuan pasien lansia. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan hati saya. Rahasia vitalitas lansia di usia 60+. Dokter mulai sarankan cara ini. Bukan rahasia mistis atau obat ajaib, tapi pendekatan ilmiah yang telah terbukti, dibalut dengan cerita-cerita nyata yang menyentuh jiwa. Podcast ini akan berlangsung sekitar 60 menit, jadi duduklah nyaman, ambil secangkir teh hangat, dan mari kita jelajahi bersama bagaimana usia tua bisa menjadi babak paling indah dalam hidup Anda. Saya ingat seorang pasien saya, Pak Budi, seorang pensiunan guru berusia 62 tahun. Dulu, ia datang ke klinik dengan mata redup, tubuh lemas, dan suara yang penuh keputusasaan. "Dok, saya merasa seperti pohon tua yang daunnya gugur satu persatu. Vitalitas saya hilang, bahkan untuk bermain dengan cucu saja susah." Kata-katanya itu menusuk hati saya. Karena saya tahu, di balik angka usia, ada jiwa yang masih ingin hidup penuh semangat. Hari ini, saya akan bagikan rahasia yang telah mengubah hidup Pak Budi dan banyak lainnya. Ini bukan sekedar teori, tapi bukti ilmiah dari studi-studi terbaru, dikombinasikan dengan sentuhan emosional yang membuat kita semua merasa terhubung. Mari kita mulai dari dasar ilmiahnya, agar Anda paham mengapa tubuh kita berubah di usia 60+. Secara biologis, penuaan adalah proses alami di mana sel-sel tubuh mengalami senescence, yaitu penurunan kemampuan regenerasi. Studi dari Journal of Gerontology menunjukkan bahwa setelah usia 60, kadar hormon seperti testosteron pada pria dan estrogen pada wanita menurun hingga 1-2% per tahun. Ini mempengaruhi vitalitas, yang saya definisikan sebagai kombinasi energi fisik, kesehatan mental, dan fungsi seksual. Bayangkan, tubuh Anda seperti mesin yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Mitokondria, pabrik energi sel, mulai lelah, menyebabkan penurunan ATP, molekul energi utama. Penelitian dari Harvard Medical School mengungkap bahwa sarkopenia, hilangnya massa otot, terjadi hingga 1-2% per tahun setelah 60, membuat kita mudah lelah. Lalu ada inflamasi kronis rendah, disebut inflammaging, yang mempercepat penuaan vaskular dan mengurangi aliran darah ke organ vital, termasuk otak dan organ reproduksi. Tapi, inilah yang membuat hati saya bergetar. Penuaan bukan akhir, melainkan kesempatan untuk bangkit. Saya pernah menangis diam-diam saat melihat seorang ibu lansia, Bu Siti, 65 tahun, yang datang dengan depresi karena merasa tidak berguna lagi. "Dok, saya ingin merasakan hidup lagi, bukan hanya bertahan." Kisahnya mengingatkan saya bahwa vitalitas bukan hanya soal tubuh, tapi jiwa. Ilmiahnya, studi dari WHO menekankan bahwa 80% penurunan vitalitas bisa dicegah dengan intervensi gaya hidup. Itulah cara ini yang dokter seperti saya mulai sarankan, pendekatan holistik berbasis bukti. Emosionalnya, bayangkan Anda bangun pagi dengan energi yang meluap, bisa berpelukan dengan pasangan tanpa rasa lelah, atau bermain dengan cucu tanpa napas terengah. Itu bukan mimpi, tapi realitas yang bisa diraih. Saya merasa terharu setiap kali pasien saya bilang, "Dok, terima kasih, saya merasa hidup lagi." Mari kita lanjutkan ke rahasia utamanya. Sekarang, inilah inti dari cara ini. Kombinasi aktivitas fisik, nutrisi, manajemen stres, tidur berkualitas, dan perawatan kesehatan seksual. Semuanya didukung data ilmiah. Dokter-dokter geriatri seperti saya semakin menyarankan ini karena studi klinis menunjukkan efektivitasnya melebihi suplemen atau obat kimia. Pertama, aktivitas fisik. Penelitian dari American Journal of Physiology menunjukkan bahwa olahraga aerobik seperti jalan kaki 30 menit sehari dapat meningkatkan fungsi mitokondria hingga 50%, sehingga energi tubuh kembali prima.
Untuk lansia, saya sarankan latihan kekuatan 2 kali seminggu, seperti angkat beban ringan atau yoga, untuk melawan sarkopenia. Bayangkan, Pak Budi yang dulu lemas sekarang bisa jogging pagi dan merasa seperti berusia 40 tahun lagi. "Dok, saya bisa angkat cucu saya tanpa pegal," katanya dengan air mata bahagia. Itu menyentuh hati saya, karena olahraga bukan hanya untuk tubuh, tapi untuk membangun kepercayaan diri. Kedua, nutrisi. Studi dari The Lancet mengungkap bahwa diet Mediterania, kaya sayur, buah, ikan, dan kacang-kacangan, dapat mengurangi inflamasi hingga 20%, sehingga vitalitas meningkat. Tambahkan protein tinggi seperti telur atau daging tanpa lemak untuk menjaga massa otot. Hindari gula berlebih yang mempercepat penuaan telomer, ujung kromosom yang menentukan umur sel. Emosionalnya, ingat Bu Siti, setelah mengubah pola makan, ia bilang, "Dok, saya merasa seperti bunga yang mekar kembali." Kisah seperti ini membuat saya yakin makanan adalah obat terbaik. Ketiga, tidur dan manajemen stres. Ilmiahnya, kurang tidur mengurangi produksi growth hormone yang vital untuk regenerasi. Saran dari Sleep Medicine Reviews, tidur 7-9 jam per malam. Gunakan meditasi atau mindfulness untuk kurangi kortisol, hormon stres yang merusak sistem imun. Saya sering ceritakan pasien saya yang stres karena pensiun, tapi setelah meditasi rutin, vitalitas mentalnya kembali. "Dok, sekarang saya bisa tersenyum sulis," ujarnya. Itu membuat dada saya sesak, betapa sederhananya, tapi mendalam. Keempat, kesehatan seksual yang sering tabu tapi krusial. Studi dari Journal of Sexual Medicine menunjukkan bahwa pria 60+ sering mengalami disfungsi ereksi karena penurunan testosteron. Tapi suplemen testosteron tidak selalu direkomendasikan karena risikonya, seperti peningkatan sindrom metabolik. Lebih baik cara alami, olahraga, diet kaya seng yang dari kacang, dan komunikasi dengan pasangan. Hindari alkohol dan rokok yang merusak aliran darah. Untuk wanita, hormon replacement therapy bisa dibahas dengan dokter. Emosionalnya, saya ingat pasangan lansia yang datang bergandengan tangan, "Dok, kami ingin merasakan intimasi lagi." Setelah saran ini, mereka kembali dengan senyum malu-malu. Itu mengingatkan saya, vitalitas seksual adalah bagian dari cinta yang abadi. Kelima, pemeriksaan rutin. Jangan abaikan screening kesehatan seperti tes darah untuk hormon dan kolesterol. Ini mencegah komplikasi yang merampas vitalitas. Rahasia ini sederhana, tapi ilmiah dan menyentuh hati karena memberi harapan. Bayangkan hidup Anda penuh energi, cinta, dan makna di usia emas. Sekarang, mari kita dalami sisi emosionalnya. Saya akan bagikan 3 cerita pasien yang telah menerapkan cara ini agar Anda merasakan dampaknya di hati. Pertama, Pak Budi. Setelah diagnosis awal, ia mulai jalan kaki setiap hari, makan sayur lebih banyak, dan meditasi. Dalam 3 bulan, vitalitasnya kembali. "Dok, saya bisa berdansa dengan istri saya lagi," katanya sambil memeluk saya. Air mata saya jatuh. Itu bukan sekedar kesembuhan, tapi kebangkitan jiwa. Kedua, Bu Siti. Dengan depresi berat, ia ikuti program nutrisi dan yoga. Kini, ia aktif di komunitas lansia. "Dok, terima kasih telah mengembalikan senyum saya." Kisahnya mengajarkan saya, vitalitas adalah tentang merasa dicintai. Ketiga, pasangan Pak Hari dan Bu Rina, 68 tahun. Mereka hadapi masalah intim karena diabetes. Setelah konsultasi, mereka olahraga bersama dan komunikasi terbuka. "Dok, kami seperti pengantin baru," ujar mereka. Itu membuat hati saya penuh. Cinta tak mengenal usia. Para pendengar, rahasia vitalitas di usia 60+ adalah cara ini. Gaya hidup holistik berbasis ilmiah. Aktif bergerak, makan sehat, tidur cukup, kelola stres, dan jaga kesehatan seksual. Ini bukan obat instan, tapi perjalanan yang menyentuh jiwa. Mulailah hari ini, konsultasikan dengan dokter Anda, buat rencana kecil, dan ingat, Anda layak hidup penuh semangat. Saya, Dr. Andi Wijaya, terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia.